lirik yang patut kita cermati Bapak Ibu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Kalau di bait ini rasanya kita seneng karena apa? Tempatnya indah. Ada di lembah berbunga dan berair sejuk. Menyenangkan. Tetapi ada di bait yang kedua ini tidak sama dengan di bait yang pertama. Ini adalah kontradiksinya. Keadaan yang berlawanan, keadaan yang berbeda. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita, saya percaya bahwa Bapak Ibu pun mengalami. Tidak selamanya hidup kita selalu baik-baik saja. Keadaan hidup kita tidak selamanya oke-oke saja. Ternyata ada saat kondisi di mana kita diizinkan oleh Tuhan, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang yang kita cintai. Tiba-tiba orang yang kita sayangi dipanggil oleh Tuhan. Padahal kita masih sayang-sayangnya, kita masih cinta-cintanya, tapi dipanggil oleh Tuhan. Terlebih kalau yang dipanggil ini adalah tulang punggung rumah tangga. Penghasilannya hanya pada dia. Maka kita mengalami satu kondisi yang dalam waktu sekejap berubah. Yang harusnya kita mendapatkan banyak penghasilan, tapi kita harus hidup dengan pas-pasan. Karena tulang punggung harus dipanggil oleh Tuhan. Karena kita memang tidak tahu keadaan hidup ini. Akhir-akhir ini semua serba tiba-tiba. Ya, tiba-tiba longsor, tiba-tiba banjir bandang, tiba-tiba ada gunung meletus, tiba-tiba ada gempa. Orang yang hidup di Jakarta, di Banten kemarin, mereka tidak pernah membayangkan ada terjadi gempa 6,6 yang bisa merobohkan rumah, merusakkan benda-benda berharga. Mereka tidak tahu kalau itu akan terjadi. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Tiba-tiba. Itu bisa terjadi kepada saya, bisa terjadi kepada saudara juga. Tiba-tiba kita bisa dipanggil Tuhan dalam waktu mendadak. Dan sayangnya kalau tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, kita tidak dalam keadaan siap. Seperti 5 gadis bodoh yang tidak siap ketika mempelai pria itu datang. Maka ditinggallah 5 gadis bodoh. Mari kita belajar menjadi 5 gadis bijak yang selalu siap sedia ketika mempelai pria itu datang. Nah, kemudian ada